A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini tanggal 11 dan di YouTube tanggalnya tipu. Hari ini alhamdulillah kita belajar, dan kemarin kita bahas tentang satu ayat Al-Quran yang itu menjadi pembuka kita pada kesempatan kali ini. Bahasa Arab itu penuh dengan kode ya. Kemarin 10 Oktober di Landa, Abang, kita bahas sedikit tentang bekal perjalanan. Sudah beberapa kali saya menyampaikan kepada kawan-kawan bahwasanya you are alone, kau sendirian. Bahkan Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah, bertanya, apakah saya nanti akan sendirian ya Rasulullah? Iya, engkau pun akan sendirian. Jadi kapan sendirian itu? Nah, inilah teman-teman 3 momen yang harus membuat kita jadi semakin tawadhu. 3 momen yang membuat kita semakin rendah hati. 3 momen yang membuat kita semakin merasa kita lemah, gak ada kekuatan apapun, dan tidak pantas gitu rasa-rasanya untuk dipuji-puji berlebihan. Kalaupun misalnya ada yang menghina kita, ada yang jelek-jelekan kita, ada yang ngomongkan kita di belakang, ya sebenarnya kita tuh jelek beneran gitu. Kalaupun misalnya kita tuh dihina orang gitu, ya kita kan memang benar-benar hina, betul gak? Kita nih baju yang berlumuran air mani atau air mani yang berlumuran baju? Sumber-sumber penciptaannya loh. Setetes air mani ya kan, yang berubah jadi segumpal darah, lalu segumpal daging, kan gitu kan? Air mani, darah, daging. Lalu dipakaikanlah barang-barang yang namanya kain. Dari kapas berubahlah menjadi baju. Namanya kalau istilah Indonesianya sandang. Yang disandang, yang dipakai di baju. Amanah ini? Yes, amanah. Manakah yang menutupi? Ayo, apa yang menutupi? Baju yang menutupi tubuh kita atau tubuh kita yang menutupi baju? Baju. Berarti ada sesuatu yang sedang kita tutupi kan? Ada nggak? Apa? Aurat namanya. Aurat itu apa? Sesuatu yang nggak boleh dilihat oleh orang lain. Punya kita semua aurat? Kakak-kakak punya? Abang-abang punya? Lalu kita tutupi. Sampai di sini bisa paham nggak? Apa? Dari segi lahir itu berarti jasad.
Jasad kita ini aja sudah banyak kekurangannya gitu. Ada yang menutupi perutnya, ya kan? Enggak batuk-batuk saya. Ada yang menutupi ya sesuatu dalam tubuhnya, macam-macam lah. Ada yang menutupi tato, misalnya bekas tato. Ada yang menutupi bekas lukisan mungkin di tubuhnya, ada gambar gunung, sawah gitu sama jalan di tengah-tengah misalnya. Ada yang pernah cacat atau luka, lalu dia tutupi cacat dan luka itu. Dari situ kita belajar dari segi lahiriah, bagian tubuh itu kita sudah apa? Banyak aibnya. Nah, kalau sudah masuk usia, sudah mulai tutupi rambut yang sudah meninggalkan dunia hitam. Kok meninggalkan dunia hitam, Ustaz? Ya, karena sudah mulai putih. Disemir lah, cabut uban lah. Terus organ tubuh satu persatu permisi. Itu yang Allah firmankan dalam Quran, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Surat berapa itu? Yasin 36, betul. Ayat wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Yuk, cari. Ya, 36 ayat 36-68. Buka aplikasi modern. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Allah langsung tembak to the point. Siapa di antara kalian yang kayak panjang kan umurnya, masih muda pakai minyak wangi, udah mulai masuk 30-an minyak kayu putih, masuk 40 minyak angin, supaya tidak terlalu nampak aromaterapi. Tapi intinya sama. Kaki udah mulai tidak bisa ini, alergi debu, berjalan udah mulai agak tertatih-tatih, mata mulai kabur. Allah bilang apa di situ? Dikunci dengan kalimat afala ya'qilun. Apa sih artinya afala ya'qilun kalau bahasa Indonesianya? Itu kan afala ya'qilun tuh pertanyaan atau sebuah tembakan telak dari Allah. Pertanyaan atau tembakan? Tembakan, bukan pertanyaan. Apakah mereka tidak memikirkan? Itu bukan pertanyaan, tidak perlu dijawab. Seolah Allah pengen bilang gini, kita kok kasih otak, organ tubuh lengkap tuh tak dipakai untuk mikir kan? Jadi pakai untuk apa mas sebenarnya otak kita tuh? Ah gitu loh bahasa kasar itu. Afala ya'qilun itu. Jadi jangan cengengesan gitu dengar itu. Tidakkah kita memikirkannya? Nggak gitu bunyinya. Afala ya'qilun itu justru marah Allah tuh. Kok tak mikir kan? Kok bisa mamamu yang melahirkanmu, mengandungmu, kau lawan-lawan tuh
Tak ada otak yang mengkoni. Nah, gitulah kira-kira. Bisa dipahami kawan-kawan? Nah, nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Panjang umurnya, tambah usianya, kurangi kejadiannya. Budak kecil gimana kalau budak kecil? Kalau dapat barang suka pamer. Nah, nanti kalau udah tua pamer kan? Anak kecil tuh kalau keinginannya tidak diturunkan gimana? Nangis dan orang tua sama kan? Anak kecil kalau makan disuapkan. Betul? Anak kecil pakai pampers nak, pakai popok nak. Mariam tuh masih pakai saat dia. Nanti kalau udah tua, ukuran apa berarti tuh? Ukuran dewasa. Anak kecil biasa enggak marah-marah tak tentu dulu. Enggak jelas penyebabnya apa terus marah-marah, ada enggak? Orang tua? Kalau udah akhir bulan makin jadi. Tak usah akhir bulan Ustaz tanggal 11 ini dah. Mulai tak tentu dulu dah Ustaz. Saya kasih duit saya Ustaz ke istri saya, berharap nanti dia pandai ngatur-ngaturnya. Betul Ustaz, diaturnya semuanya. Best, saya yang kemenung. Nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi. Dan menariknya itu Allah kok pakai istilah nunaqishu fil khalqi. Dikembalikan gitu kepada penciptaan awal. Jadi kalau ibarat handphone itu apa istilahnya kalau kita setting handphone tuh kembali ke settingan pabrik. Nah, default. Apa istilahnya? Default. Kembali ke settingan pabrik. Teman-teman, abang kakak, ayah bunda yang dirahmati Allah, semua kita nih secara lahir dan batin itu akan kembali ke settingan pabrik. Tapi ada yang kembali ke settingan pabrik itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal di riset. Tapi ada yang kembali ke settingan pabrik karena memang pengen kembali kepada Allah. Kira-kira pilih mana? Kembali karena memang dipaksa Allah atau kembali sendiri? Hah? Saya dengar itu agak merdu-merdu gimana gitu. Jawab juga. Kembali enggak? Kembali sendiri kah atau dikembalikan? Hehehe. Kembali ke settingan pabrik atau di reset atau default. Kurang itu bahasa Arabnya naqis. Tapi Allah pakai nunakishu pakai kaf. Nakasa itu artinya back to basic. Nakaso ala akibai, dia berbalik. Nakasa ini nunakishu, nakasa yang kusu itu artinya kembali, tapi banyak orang dipaksa kembali. Coba bilang
Yuk, tulis. Satu, kembali. Apa yang pertama? Kembali. Yang kedua, kembali sendiri. Berarti dia sadar posisi. Kok saya jauh benar nih jalannya? Kok saya udah keterlaluan nih? Kok saya sudah mati rasa nih? Tak boleh nih. Balik. Datang dia kepada Allah. Assalamualaikum ya Allah. Salah saya ya Allah. Banyak aib saya ya Allah. Udah cukup dah saya ini ya Allah. Salto masuk parit ya Allah. Nggak mau ulang lagi ya Allah. Saya pengen selamat dunia akhirat ya Allah. Nah itu namanya sadar diri, sadar posisi. Balik nak? Berapa lama Bang Mayo di situ? Udah cukup Ustaz. Bang Jerry gimana? Kalau saya udah baik ya Ustaz. Saya mau pertahankan kebaikan saya ini. Kan beda bahasa. Ngapa Cak Anton? Ya begitulah Ustaz. Agak pusing juga saya ini. Jangankan orang lain, saya tidak mikirkan diri saya ini pusing kan. Nah, ada yang ketiga, teman-teman. Dipaksa kembali. Dipaksa kembali nih kawan-kawan. Inilah yang membuat orang-orang banyak akhirnya nangis, nunduk, temenung, ya macam-macam. Ada yang jadi soleh. Gimana kok bisa jadi soleh? Muhasabah. Dia introspeksi, dia jadi taat, ya kan, tambah istiqomah. Gara-gara sakit itu jadi dermawan. Banyak. Pokoknya ketika dia dipaksa kembali, dia justru malah tambah soleh. Ada enggak gitu? Ada. Teman-teman, sebelum saya lanjutkan, dipaksa kembali inilah yang kemarin saya bilang Al-Jabbar, Al-Qahhar, Al-Mutakabbir. Saya kawan-kawan, episode mana Ustaz? Saya di episode ketiga. Kuala Lumpur, Malaysia itu membuat saya dipaksa kembali. Ditambah dengan statement mama, Bang, kau balik. Kalau ada orang tua bilang gitu tuh, cepat-cepat balik. Jangan dilawan. Satu-satu pun ente kerja tak dapat. Udahlah, berapa bang gaji, berapa duit. Tapi kalau orang tua ridho, beda cerita. Saya teman-teman balik ke masjid ini di episode yang ketiga. Ingat tadi kita belajar tentang 3 tempat di mana kita sendirian. Di mana kita sendirian? 1, Yaumul Mizan, saat ditimbang amal-amal. Terus ketika kita dapat catatan amal,
Ada yang dari depan, ada yang dari belakang. Betul nggak? Ada yang dari tangan kanan. Utiya kitabahu biyamini. Ada yang utiya kitabahu bishimali. Ada yang justru malah dilem. Saat itu kita sendiri nggak bisa bawa siapapun, follower, jamaah, sendiri, dan melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu juga kita sendiri. Yaumul Mizan, terima catatan, Shiratal Mustaqim jembatan. Jadi Yaumul Mizan, terima catatan dan jembatan. Di 3 tempat itu ada. Sebenarnya kalau mau jujur, kita tuh sudah sendirian dari awal gitu. Emang dengan pasangan tuh berdua kan? Enggak kan? Masuk WC ya sendirian. Yang punya pasangan, yang tak punya ya teman nomor dulu. Nggak aku cak gitu, bilang sama sebelah. Kita sama gitu. Nah, teman-teman semua, lihat kalimat kembali. Saya ngerenung panjang juga kenapa Kiai Hasan bikin lagu judulnya Kembalilah. Apa makna lain dari kata-kata kembalilah, atau bahasa Arabnya kembalilah apa? Fafiru ilallah. Okay. Ada kata-kata yang sudah terkenal cuma jarang diangkat. Coba, apa Ustaz? Kembali, nusyur, ma'ad, terus ada roji'ah. Ada satu kata terkenal, pura-pura mikir coba ya. Apa? Nggak sampai dong. Nggak pernah dengar. Taubat. Taubat itu artinya udah di ujung lidah tadi Ustaz, tapi tidak sampai. Makna lain dari taubat itu adalah kembali. Nah, nanti antum akan paham ketika saya tunjukkan ayat Quran. Coba jujur, manakah yang lebih membuat orang itu mudah sadar, kembali sendiri atau dipaksa kembali? Hah? Mana yang lebih mudah? Dan coba jawab jujur, antum hari ini dengan amanah yang Allah titipkan sekarang, saat ini, kira-kira antum tuh sedang kembali atau sedang dipaksa kembali? Nah, ketika antum dipaksa kembali itu, apakah antum jadi muhasabah, introspeksi, tambah taat, istiqomah, tambah dermawan, tambah berkasih sayang, atau justru malah begitu ini dipaksa kembali, jadi semakin jauh dan lupa sama Allah. Apa buktinya? Gampang. Nih, apa ciri-cirinya? Oh sorry, kebalik urutannya.
putus asa itu nomor 2. Apa? Putus asa nomor 2. Apa nomor satunya? Nomor satunya dia berprasangka buruk kepada Allah. Sampai kedengaran suara asing. Kedengaran? Kenapa pada diam? Kita lagi merenung, kita lagi muhasabah. Berapa banyak kejadian dalam kehidupan ini, bukannya kita bikin kita muhasabah, introspeksi, justru malah buat kita prasangka buruk sama Allah. Udahlah jatuh, tertimpa tangga. Ngapalah aku ya Allah? Teman-teman aku ngapa ndak gini? Mereka bermaksiat langsung untung-untungnya bisnisnya. Aku nih jujur-jujur baik, ada berubah-berubah rasanya. Lupa dia teman-teman. Allah pilihkan lingkungan yang baik. Allah pertemukan dengan guru yang mau mengarahkan. Allah kasih sumber pendapatan income yang halal walaupun tidak sebanyak yang dulu. Itu tanda Allah sudah mulai tarik kita, kawan-kawan. Antum kira mau beriman masuk surga tuh langsung dapat free ya kan? Antum harus melawan diri antum kan? Bangun subuh, pakai jas pagi-pagi, mandi walaupun masih kesiangan mungkin. Jam 6 bangun, segitu. Ikut SMK, malah kena absen. Dipaksa kembali itu kawan-kawan. Itulah tanda-tanda juga Allah sayang. Cuma saat-saat itu teman-teman, setan juga bekerja dengan sangat keras. Jangan antum kira saat antum dipaksa kembali ke setan, iblis diam, tidak, salah besar. Saat itulah iblis membisikkan, kok Ustaz tahu? Saya ngalami. Pada saat saya memutuskan untuk resign dari tempat kerja saya yang lama, saat itu uang ada, fasilitas banyak. Saya bisa naik pesawat dan tinggal ngomong ya sama bos, sama beliau. Pasti dibelikan tiket pesawat karena saya dianggap anak oleh beliau. Begitu saya memutuskan resign dari tempat kerja itu, satu alasan saya waktu itu, saya pengen belajar hidup, merintis hidup. Saya tidak pengen saya ini punya utang budi. Nah gitu, sesederhana itu. Waktu itu juga belum mantap teman-teman, terus terang ya. Waktu itu belum mantap tekad untuk perbaiki diri, muhasabah, sholat, STW. Belum tahu karena belum ada buku Musal Miskin waktu itu. SMK juga belum ada waktu itu. Jadi tidak bisa nonton. Saya pengen keluar ya, tidak pengen dapat utang budi itu. Nah, pada saat keluar, bukan sehari 2 hari, sejam 2 jam. Kemudian datang si iblis itu, datang si setan itu. Apa dia bilang? Kau nih tak pandai bersyukur, sudah punya pekerjaan malah berhenti. Mantap gak? Tepuk sebelahnya. Mantap gak? Sudah terkenal di Gontor, 14 tahun berjasa, yang merubah Latansa jadi Latandop, dari Latandop menjadi Latansa, berubah wajahnya Latansa, terkenal seantero dunia persilatan, ya kan? Terkenal nggak dia? Beliau tuh terkenal ya.
dunia akhirat. Calon ring 1. Tidak sebut nama loh saya. Terkenal. Mungkin kalau ustazah tuh nengok tuh langsung histeris lah gitu ya. Mana dia? Tolong nikahi aku gitu lah kira-kira ya posternya ya. Udah mau ngelamar di Malaysia, udah bikin dapat offer letter Malaysia, kena suruh balik Pontianak. Apalah dia bilang, mana level aku Pontianak? Hah? Iya, bilang. Malu lah, udah terkenal se-Indonesia, mainnya udah nasional, udah. Terus menuju internasional. Bawa ke Pontianak, udah sini. Saya tahu dia tak terima. Saya tahu dia marah. Kalau abang suruh yang lain saya oke bang. Tapi sudah balik Pontianak nih, mau apa saya di sini? Saya ini udah kelasnya internasional. Telunjuk saya ini mutasi orang, pindah, tempeleng. Siapa? Tidak tahu saya. Itu cari ya nanti. Semua orang kalau ketemu beliau tuh langsung hormat. Rapi, mantap. Begitu masuk sini, masuk masjid kapal Munzalan, masuk mesin laundry, habis kena cuci, bersih langsung. Nangis, temenung, karena ternyata apa yang dipikirkan tak sama dengan apa yang ada di lapangan. Saya bilang sama beliau, abang ngerintis pondok ini, ngerintis masjid ini untuk kita lanjutkan nanti. Ini udah ditebang hutannya, cerucuk udah ditancapkan untuk jadi pondasi. Apa mini pile ya, udah disambung-sambung masuk ke dalam tanah. Tukangnya sudah kerja siang dan malam bikin pondasi. Sekarang waktunya tukang interior dan arsitek profesional masuk ke dalam, bikin gambar detail. Karena kami selama ini tak pernah bikin gambar, bikin bangunan tak pernah pakai gambar, cuma pakai telunjuk ya. Nanti ini kayak gini toh ya, nanti kayak gini mumben. Pokoknya saya maunya itu tuh nanti belok ke situ, nanti naik ke atas. Nah, begitulah kira-kira. Tukang cerucuk ini ya sama lah, bengak-bengak ubi kah, kadang iya. Nanti tengok kok dia bikin warnanya biru. Nah itulah analogi Zur. Beli jangkrik. Yang datang kuda Daniel jauh sekali tuh. Namanya tukang cerucuk. Ngapa tak paham? Lo kalau dia paham dia jadi CEO. Kalau dia pintar dia jadi pengasuh di pondok ini. Ngapa tak paham? Lo kalau dia paham dia jadi. Begitu datang waktunya, kami yang tua-tua ini sadar diri. Oh iya, salah kita bikin gedung. Makanya tidak heran kalau ada arsitek, konsultan bangunan datang nengok LPBM,
Masya Allah, Subhanallah, kata dia itu. Antara kagum dengan nangis tuh beda tipis gitu. Apalagi dikasih tanggung jawab, suruh bangun, tak ada duitnya. Ini gimana sih? Udah sama saya 21 tahun bersama, tapi baca otak saya tak sampai. Karena memang tidak ada di otak saya, tidak ada file apa-apa gitu Pak. Jadi pakai apa dong? Tidak pakai otak? Iya dong, tidak pakai otak. Maka kemarin begitu datang tim arsitek, teman-teman konsultan, bikin gambar. Oh, begini rupanya cara bikin bangunannya, saya bilang. Jadi yang udah berdiri ini Ustaz, ada pakai gambar, pakai feeling ya, kayaknya betul-betul. Jadi asal jangan dicampurnya tepung dah oke lah. Merenung kita panjang. Udah hadir pun fisik antum di sini, sudah ikut pun antum kegiatan di sini, belum tentu faham. Apa? Saya yakin antum akan bertanya-tanya dan merenung gitu. Ngapa gini? Ngapa gini? Nah, itulah bedanya antum sama ustadz yang tadi saya bilang 14 tahun itu. Yang 14 tahun itu tidak lagi bertanya-tanya belum. Langsung cerdas, langsung gaspol. Habis itu tiba-tiba dia balik. Kok tembak ada tiang listrik di depan? Karena dia ngerasa dia pintar, dia pikir apa? Dia pintar, kan botak depan, botak belakang. Botak depan pikir, botak belakang pintar. Dia botak depan belakang, berarti laju, syuh. Ada lagi nanya-nanya, oh ini sih sama kayak dulu nih. Latan saya bisa saya taklukkan, dia cuma ini. Wah, mulailah dia akrobat, salto. Tahu-tahu balik. Bang, abang tengok ke tiang listrik di depan. Nengok lah, udah lama memang begitu. Saya tidak nengok, banyak udah. Ngapa tidak nanya? Ini bukan gontor, gontor bukan munzalan, munzalan bukan gontor, beda. Oh, jamaah ini suka Dracula is back. Nanya tidak mau, diarahkan tidak mau, gak? Gimana manusia begini nih? Mau pakai gaya dia seorang. Ustadz bicarakan siapa? Ya entah, nggak ada. Ini hanya cerita-cerita ya, cerita. Nggak boleh sebut nama. Bagus nih, DP namanya. Dia pikir dia pintar. DP kuadrat. Jadi kalau beli rumah bayar DP, ini DP gitu. 2 kali DP-nya. Dracula ikut SMK ya, boleh lah. Paham teman-teman semua. Masuk ke pondok ini, ndak nanya-nanya. Masuk ke internal, pakai persepsi sendiri. Ndak nanya sama yang paling tahu. Tanyalah sama yang paling tahu. Siapa orang paling lama di sini? Antum tanya sama beliau, bagaimana sejarahnya ini? Bagaimana sejarahnya ini? Kenapa ada hukum begini? Kenapa diginikan? Tanya sama yang tahu dan ngerti, bukan tanya sama yang bengak-bengak ubi, ndak paham.
Jangan antum bikin kesimpulan seorang. Nggak sampai otaknya. Nah, kalau mau tanya pengalaman, tanya sama Ustadz yang 14 tahun tadi. Saya panggil ke rumah, saya marahkan. Salah yang casing. Casingnya Ustadz tingkah laku kayak Pak E. Masih ingat nggak siapa yang saya panggil gitu tuh? Casingnya, tingkah laku, amaliat, nggak punya roh, nangis. Nggak ada tisu tuh, pakai handuk basah saya kasih. Salah, nggak boleh begitu. Bes yang makan, terdiam. Iya Pak, kami pun merasanya begitu juga. Yang satu nangis gak aku di sebelah. Kita ngawan kan? Lu tuh lawan kan? Ngawan nangis. Apakah langsung paham saat itu juga? Enggak, masih ada lagi 2, 3 ya improvisasi. Oke, kita coba gaya baru kata dia. Nah, mulai gaya baru. Gaya apa sekarang? Lumba-lumba dilanda asmara. Ya, mulai gaya lumba-lumba dilanda asmara. Berhasil? Enggak. Panggil lagi, aja gitu. Tak bisa begini. Terus ujung-ujung bilang, jadi bang, kami udah puas dah bang pakai cari ini cari itu. Ternyata tidak berhasil bang. Terus gimana yang berhasil? Pakai hal-hal basic rupanya. SOP makan, SOP ini. Saya kalau ikutkan gaya Melayu, saya bawa kayu belian itu saya panggung ke kepalanya, pang gitu, terus bilang, kan aku udah bilang dari dulu. Coba tepuk sebelahnya bilang, Astagfirullahaladzim. Kurang lembut kepalanya nih. Coba bilang. Jadi Ustadz ini ngomongkan siapa? Ya pegang lagi kepala sorenya. Astagfirullahaladzim. Salah saya. Ketemu dah tersangkanya siapa? Ketemu dah. Masa lu cari-cari orang sih? Siapa tuh yang saya bisa ngomongkan? Diri sendiri. Nah, gitu. Itulah DP dia pikir dia pintar. Enggak, kok tak pintar. Nah sekarang teman-teman memahami pondok ini, memahami masjid ini, kegiatan yang di sini, harus tanya sama foundernya, tanya sama yang membuat, tanya sama yang merintis, tanya sama yang paling lama, konsultasi. Iya, lu tukang interior, betul. Tanya dong sama tukang fondasinya juga. Ini dulu pakai besi berapa, kan gitu. Nah, untuk urusan dunia dan pondok, kita harus bertanya pada orang yang lebih dulu. Udah paham sampai sini? Sekarang bagaimana dengan kehidupan di dunia ini gitu loh, yang banyak sekali teka-tekinya. Di pondok Munzalan yang kecil begini saja banyak hal yang kita tidak paham, apalagi dunia sealam semesta ini banyak yang kita tidak paham. Bertanyalah pada pendirinya, foundernya. Siapakah yang menciptakan semua ini? Allah. Di mana dapat ilmunya? Dalam Quran. Bisa dipahami sampai sini? Nah, harus pakai Ustadz 14 tahun dulu mutar-mutar ngomongnya. Baru dipahamkan. Itulah namanya belajar. Paham Ustadz? Sudah dapat sesuatu? Dan saya teman-teman, dengan izin Allah, sering sekali dapat kalimat, maafkan saya Ustadz, dulu mandai-mandai. Iya. Maafkan saya Ustadz, dulu coba pakai cara-cara saya seorang. Iya. Kenapa Ustadz gak marah? Allah juga gak marah sama kita. Kan Allah juga begitu. Aku udah bilang 1400 tahun yang lalu, begini kata Allah. Kau tak dengar, benar. Apa? Benar.
Pagi-pagi, wah ini kasih hadiah 100.000. Wahyu STWN. Pagi-pagi rambut dikuncir, siang-siang rambut diputar. Dia pikir dia pintar. 100.000. Tolong Bang Denny hubungi, kita kasih hadiah. Foundernya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah si Fir'aun itu dia pikir dia pintar? Yes. Apakah Qarun itu dia pikir dia pintar? Yes. Abu Lahab, Abu Jahal dia pikir dia pintar? Yes. Aku lebih pintar dari Muhammad. Muhammad itu bukan siapa-siapa. Kisah-kisah Fir'aun, Musa itu asatirul awalin, cerita-cerita zaman dulu, Pak. Nggak harus diandikan benar. Oh, begitu cara mereka berpikir. Maka antum datang di pondok ini, duduk di sini, bertanyalah kepada yang lebih tahu, bukan yang sok tahu. Nah, ini kata kunci. Apa? Bertanyalah kepada orang yang lebih tahu. Antum tidak akan pernah bisa bertanya kepada orang yang lebih tahu kalau antum merasa lebih tahu juga. Saya ulang sekali lagi, kolom di notes kata kunci ini. Antum tidak akan pernah bisa bertanya kepada orang yang lebih tahu kalau antum merasa lebih tahu. Bikin kesimpulan sendiri, bikin fatwa sendiri, bikin statement-statement sendiri, pakai gaya-gaya antum seorang. Masuk paret dah. Masuk paret dah. Mau coba dah? Hah? Udah. Iya ke? Akhirnya kata Allah, semua akan kembali pada waktunya. Mana ayat Qur'annya Ustaz? Surat surat As-Sajdah. Antum tidak akan pernah bisa bertanya kepada orang yang lebih tahu kalau antum merasa diri antum lebih tahu. Betul enggak? Antum ustaz-ustaz di sini pernah jadi wali kelas kan? Terus punya santri gitu, tiba-tiba bilang, Ustaz, antum tahu enggak fi'il mudhari itu apa gitu? Itu santri suluknya mukalam enggak habis itu. Sama kayak manusia bilang gini, ya Allah, kau tahu enggak rezeki itu di mana? Pokoknya kita kerja keras, mengandalkan otak, pintar, kita pasti dapat rezeki. Kata Allah. Dibantai enggak yang kayak gini? Jangan coba-coba, dibantai boy. Ustaz ngomong gitu, saya udah pernah. Saya sudah 21 As-Sajdah. As-Sajdah surat ke-32 ayatnya ayat 21. Dapat? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar
la'allahum yarji'un. Cuma satu yang dimau Allah. Dikasih nikmat yang kecil, dikasih ujian yang besar, dikasih sakit, dikasih gelisah, dikasih hutang, dikasih masalah keluarga, dikasih kekurangan harta, dikasih capek sama Allah, dikasih hidup dalam persimpangan, kayaknya udah kerja keras tapi kok kayak ada progres kehidupan saya ini, kayaknya udah salto-salto jungkir balik. Saat itulah Allah bilang, udah waktunya kembali. Kalau kembalinya masih ke dunia teman-teman, masih ke masjid, masih di majelis ilmu, masih kumpul sama orang soleh, beruntunglah, bersyukurlah. Masih dengar SMK misalnya itu, masih baca Quran, masih bisa ngambil wudhu setelah sekian tahun tidak pernah wudhu, bersyukurlah. Itu karena Allah saya. Bapak gimana Pak? Saya sakit, tapi Bapak bisa sedikit sekarang. Alhamdulillah. Walaupun kondisi sakit saya sekarang ini lebih parah daripada sebelumnya, tapi membuat saya bisa berzikir kepada Allah, bisa membuat saya lebih muhasabah, bisa membuat hati saya jadi lebih lembut. Saya dulu susah nangis Ustaz, bahkan saya tidak ingat kapan terakhir saya nangis. Tapi hari ini saya jadi lebih mudah nangis, saya jadi lebih mudah mengingat-ingat aib dan dosa saya. Itulah tanda-tanda Allah sayang. Kalau Allah tidak sayang, malaikat maut yang diutusnya, malaikat maut yang diutusnya dibikin mati kita. Kenapa Allah selamatkan kita masih? Kenapa Allah kasih kita kesempatan hidup yang kedua? Kan kalau bagi saya reborn gitu. 2008 keluar dari Gontor ke Kuala Lumpur, berpikir dan bergaya seolah-olah gaya saya tuh benar. DP tadi tuh, dia pikir dia benar. Saya kerja keras, go freedom, tinggal di apartemen, duit adalah sumber kebahagiaan. Bahkan di beberapa bisnis yang saya tengok di Malaysia tuh ada seminar kerjanya cium duit. Duit cash itu teman-teman, disuruh cium-cium. Coba cium aroma duit itu. Inilah yang bisa membuat kita bisa membeli segala-galanya. Cium. Disuruh cium duit. Gila saya bilang. Seminar motivasi. Bayangkan dengan duit ini Anda bisa membahagiakan orang tua Anda. Dengan duit ini Anda bisa membahagiakan keluarga Anda. Anda bisa membeli apa yang Anda inginkan. Senang saja, gila. Itu resmi loh, seminar, betul-betul seminar. Muslim, non-muslim ikut semua. Bayangkan tuh. Dan itu saya nengok di Malaysia. Udah. Begitu saya balik ke Pontianak, mulai ngerintis warung klinik dulu, ya kan? Habis klinik ada dapat tawaran buka warung kopi. Ternyata ngurus warung kopi bikin klinik saya tutup. Klinik saya itu udah cukup menghasilkan uang sebenarnya. Kan saya tuh bikin klinik dulu, rumah terapi. Kenapa disebut rumah terapi? Karena terapinya di ruang tamu, di rumah. Bang Iwan Bikers, Kak Ita, itu pasien-pasien awal. Bang Beri, Kak Ella. Dulu rumah saya tempat ngumpul, udah terapi situ. Di situ sambil terapi, pintu masuknya terapi, sambil diajak tausiah. Saya ajak mereka berhenti dari MLM, berhenti dari usaha yang saat itu
macam-macam lah bisnis mereka tuh. Udah beres, dapat tawaran Tok Haji. Ambil Tok Haji. Saya berpikir ini mudah-mudahan warung kopi bisa dapat income lebih. Alhamdulillah, justru warung kopi itu yang menimbulkan saya bikin menjadi punya utang. Karena fokus ngurus Tok Haji, klinik terbengkalai. Yang sudah jelas-jelas dapat duit, saya tinggalkan. Mulai sesuatu yang baru, fata morgana tadi itu. Belum paham. Tapi itulah Allah yang maha baik. Saya tidak pernah menyesali Tok Haji. Kenapa? Karena wasilah Tok Haji itu saya belajar tauhid. Saya punya utang saya diikhlaskan, dilunaskan. Saya belajar tauhid di situ. Saya jualan udah salto-salto, pakai strategi macam-macam, tidak laku-laku juga. 6 porsi jualan bubur. Di situ saya belajar, oh ada kekuatan lain. Kekuatan itu bernama Allah. Ada zona yang saya harus pindah. Zona itu zona tauhid. Zona logika saya tadi di Malaysia mulai bergeser, pindah ke zona tauhid. Nah, anehnya teman-teman, begitu saya pindah zona tauhid, duitnya datang. Dulu waktu zona duit, yang datang malah masalah. Otak saya duit, masalah. Zona tauhid, duit datang juga nyusul. Udah sampai sini. Wasilah Tok Haji juga jadilah itu orang-orang pada nitip. Dek, di sini katanya tempat nitip untuk anak yatim ya. Tak ada plannya. Boleh nitip selimut enggak? Boleh. Bingung gitu tapi bilang boleh tuh bingung. Boleh enggak nitip nasi kotak di sini? Nanti tolong antarkan ke panti asuhan. Dari mana orang ini dapat kabar? Saya kira mau beli kopi. Dek, kata dia. Adik bisa mengantarkan bantuan ini enggak? Bisa bu. Panggillah Ompi, panggillah Fras. Gimana kita ngantarkan barang? Belum ada transport. Izin 01, 02 siap Ustaz. Enggak ada. Ada yang 01, 02. Kosong yang ada. Dan di situ saya, oh inilah cikal bakalnya Baitul Mal. Maka adalah yang namanya Baitullah Munzalan Mubarakah. Tak ada santri, tak ada jamaah. Anjing, angse yang lewat. Gimana toh ya? Kita jemput, kata Pak ya. Kalau ada antum pernah dengar masjid Jogokarian itu pakai undangan, kita jemput ke rumahnya. Nah, gila gak? Baitul Quran SMK subuh menggapai keberkahan bertiga, berdua. Saat itu pun saya tak yakin gak dia paham atau tidak apa yang saya omongkan. Yang kedua, saya pun tidak yakin juga dia percaya dengan apa yang saya omongkan. Paham maksud? Catat baik-baik ya. Saat antum sedang merintis sesuatu, saat apa? Sedang merintis sesuatu. Orang yang di depan antum, satu, belum tentu percaya. Yang kedua, belum tentu paham. Aneh betul masjid kecil dalam gang ngomong Indonesia. Aneh betul masjid kecil dalam gang bicaranya ngasih makan orang lain. Lah yang ngomong jak masih lapar. Yang ngomong jak bukan ustadz terkenal, tak punya follower. Gimana orang yang di depannya karena menghargai jak. Tok ya, karena tak enak ya. Mau tahu malah dengar tausiah saya itu.
Nah, antum-antum yang hari ini di fase merintis, di fase-fase memulai, janganlah terburu-buru dan tergesa-gesa. Pengen semua orang langsung paham, pengen semua orang langsung percaya. Lah kan itu bukan kerja kamu. Kau mau dipercaya orang, buktikan. Tunjukkan dengan karya. Paham kira-kira? Paham? Apakah sudah besar orang langsung percaya? Enggak juga ternyata. Berarti revisi tadi catatannya. Saat antum sedang merintis, melakukan, berbuat, bergerak dan sudah berhasil sekalipun, orang belum tentu paham dan belum tentu percaya. Paham sekarang? Sengaja saya bikin begitu flow-nya. Jangan sampai antum berpikir kalau antum sudah membuktikan, menunjukkan dengan karya, punya karya hebat, punya karya orang langsung percaya. Salah ente boy. Ya, coba buka penutup nih ya. Surat 6 ayat 1 111 111 sebagai penutup pagi hari ini. Apa ayat 6 surat 6 ayat 111? Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Tadi udah kita bahas. Sekarang lompat dari surat As-Sajdah 21 lompat ke 6 116. Kan dari la'allahum yarji'un. Antum lihat ayatnya. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikah wa kallamahumul mauta. Terus wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun walanudhiqannahum minal adzabil adna. Itu As-Sajdah bilang suruh kita balik. Kenapa balik ke Allah? Supaya tidak kecewa. Kenapa supaya tidak kecewa? Lihatlah tingkah laku manusia. Antum berbuat sesuatu, pengen membuktikan di hadapan manusia, antum buang-buang waktu dan bodoh balik. Titik. Itulah kesimpulannya. Dah pas 1 jam. Jangan pernah antum melakukan kebaikan untuk menunjukkan bukti kepada manusia. Jadi Ustaz tadi bilang suruh buktikan. Buktikan ke siapa Ustaz? Tunjukkan dengan karya kepada siapa? Kepada Allah. Itulah yang disebut di surah Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jangan pernah buktikan karya antum kepada makhluk, kepada manusia, nanti antum kecewa. Tunjukkanlah karya terbaik antum kepada Allah. Ya Allah, lihat. Ya Allah, saksikanlah. Tunjukkan. Kenapa gitu Ustaz? Nah, antum garis bawahi. Wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula. Coba dulu. Ulang. Wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula. Wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula. Apa artinya wa hasyarna kulla syai'in qubula? Kami kumpulkan segala sesuatu ke hadapan mereka. Mobil dipajang, motor di display.
laporan keuangan sudah, laporan karya sudah, distribusi maksimal sudah, paskas sudah di display. Apakah itu bikin mereka percaya? Tidak. Lalu kau mau membuktikan sama mereka? Bodoh, jahil, merokok. Ustaz kok ngomong gitu? Lah, Nabi Muhammad tuh apa enggak punya mukjizat? Punya mukjizat enggak? Nabi-nabi yang lain dikasih mukjizat enggak sama Allah? Apakah membuat mereka beriman? Tetap tidak. Maka liyu'minu illa ayyasha Allah. Tetap saja tak beriman, boy. Lah, lalu kenapa tetap dipajang, Ustaz? Kenapa tidak dilakukan, Ustaz? Siapa tahu ada yang beriman. Jadi nengok barang-barang begitu baru beriman. Abu Sofyan awal-awal beriman enggak? Enggak, belum beriman dia di awal. Tapi setelah nengok Islam hebat, boleh gak beriman ya? Yang join Munzalan awal-awal ada, tapi yang join terakhir-terakhir banyak juga. Setelah nengok bukti, saya tidak kepikir untuk buktikan di hadapan manusia ke hati kita. Dan gaya saya makin strict sekarang. Paskas kalau dulu diajak, dilus-lus, ayo gabung yuk kita mikul beras dekat-dekat sama Rasulullah. Sekarang gimana? Sekarang gimana? Hah? Bawa rotan. Mau ikut ayo, nggak mau ikut apa? Kita keluar ya dari paskas nih. Daripada nyampah-nyampah kita, bikin gerakan seorang lebih bagus. Jangan pakai nama-nama GIB. Bikin sendiri. Anu kan pintar, saya bilang. Bikin seorang. Saya ridho. Bikin. Pisahkan diri. Paham? Oh, enggak mau ikut. Saya lepas. Nah, kau improve seorang. Bikinkan pondok amal usaha Indonesia bisa gitu. Atau pondok amal usaha semesta gitu. Paus. Bikin seorang gitu. Dia kiainya, dia foundernya, dia karyawannya, dia gak tukang printer, dia gak tukang beli ini. Bikinlah seorang. Dia gak yang belinya. Wa hasyarna alaihim kulla syai'in kubra. Illa ayyasha. Tidak akan beriman. Jadi teman-teman, kalaupun nanti Munzalan dengan izin Allah dibesarkan Allah, ya, semakin luas manfaatnya. Apakah itu pasti menjadi dalil atau menjadi penyebab orang beriman dan percaya untuk ikut membersamai? Tidak. Apakah nanti kalau kita sudah semakin besar, semakin sukses, orang-orang berhenti mencaci maki? Tidak. Waktu kecil ada yang caci maki, waktu sudah besar tetap dicaci maki. Terus antum pengen berbuat, membuktikan kepada manusia, nah itulah bodoh. Paham? Jelas? Ini kalau saya jelaskan lagi ini bisa sampai nanti kita sambung di rapat syuro. Tunggu siap-siap kita berempat. Pokoknya nanti tuh pegang kepala. Astagfirullah. Tak paham rupanya kami selama ini. Kami pikir kami materi hari ini tuh itu ya. Tidak perlu saya ikut rapat hari ini. Hari ini materinya SMK. Paham nggak? Udah paham dah kan? Berarti saya hari ini jalan-jalan sama Bunda. Antum rapat ya seorang. Noleh kawan, kau sih pintar. Sama lah, kau kan pintar juga. Gitu lagi. Sampai zuhur tuh gitu ya antum, ya. Duduk berempat, wakil pengasuh duduk berempat, nah terus tunjuk-tunjuk gitu. Sampai zuhur, nah nanti ba'da zuhur saya datang, nyaman gitu. Ngapa wakil pengasuh dulu Ustaz? Iya. Sebelum yang lain-lain harus dimulai dari yang 4 orang dulu. Berdelapan syuro.
besok lanjut lagi, lusa lanjut lagi. Dan antum lihat nanti, ketika kita sudah duduk sehati, sudah sama takrifnya, sudah sama definisinya, sudah tahu mau kemana dan kita ada di mana, antum lihat kita akan jalan jauh lebih kompak, jauh lebih semangat, jauh lebih rapi. Itu yang disebut wihdatul hadaf. Punya tujuan yang sama, punya cita-cita yang sama. Dari atas sampai bawah sama frekuensinya, sama tujuannya, sama cita-citanya, sama goal settingnya. Nanti kita akan ketemu, gandengan tangan, jalan sama-sama. Allahu Akbar. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Barakallahu fikum, berkah selalu. Semoga Allah ampuni segala dosa dan kekurangan kita. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tolong doakan saya, Bapak, doakan istri saya, doakan anak-anak saya, doakan kami sekeluarga, dan kami insyaallah sekeluarga tidak akan lupa dan tidak akan lepas mendoakan abang, kakak semuanya. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.